Rayanza sunat ya memang udah seharusnya disunat sih. Karena ya lebih kecil kan lebih baik. Karena kayak kemarin Rafathar waktu disunat umur dia 2 tahun yang lalu tuh dia masih anak kecil kan masih lari-larian dan pas mau disunat dia kabur-kaburan, tapi karena kemarin Rayanza ya udahlah pas masih kecil tadinya pas lahir mau langsung disunat tapi lupa deh kemarin karena apa akhirnya baru sebulan umurnya langsung disunat. Sekarang gimana keadaan Rayanza sendiri? Alhamdulillah yang namanya masih kecil kan lebih dianya juga kan nggak banyak gerak paling banyak tidur jadi biar lukanya lebih cepat kering paling nggak nyampe seminggu udah bisa sembuh lagi dan sekarang udah oke. Ini sayang banget nih sama adiknya gitu sampai bisa gendong sekarang. Ya, alhamdulillah siaga Rafathar awalnya meskipun dia cemburu tapi sekarang ternyata dia sayang banget sama Rayanza. Dia setiap kali main di bawah kalau misalnya apa cuma nengok adiknya, adik lagi tidur digangguin, dibangunin dia pergi. Tapi udah kelihatan gitu bahwa dia adore adiknya, dia sayang adiknya, dia tahu dia sebagai kakak dia harus jagain adiknya. Jadi kita juga selalu bilang Rafathar sama Rayanza harus udah besar harus kompak terus, harus tetap sayang. Apalagi aku selalu bilang sama Rafathar, ya Rafathar kan 7 tahun ya, 7 tahun jadi sulung lah kemarin. Rafathar sekarang udah punya adik, harus sayang, kita kasih tahu, kita benar-benar buka, siramin kalbunya dia supaya dia benar-benar sayang sama adiknya. Dan alhamdulillah sekarang dia sayang banget, dia selalu apa-apa tuh ngecek adiknya dulu, baru dia aktivitas. Habis aktivitas ngelihat bayinya dulu, ngelihat adiknya dulu, kalau bisa digendong meskipun cuma bentar, dia aktivitas lagi gitu. Udah enggak. Cemburunya udah enggak, dia udah asik, udah tahu gitu bahwa ada adik dan dia udah ngerti lah namanya juga. Ya tadinya awalnya kan mungkin karena dia cemburu kan ya anak satu-satunya terus perhatiannya jadi ke Rayanza semua. Tapi sekarang dia udah tahu bahwa Rafathar sebagai kakak tugasnya harus melindungi adiknya. Tapi memberikan pengertian nggak sama Rafathar kan punya adik? Iya, kasih pengertian bahwa Rafathar sekarang udah jadi kakak. Kalau jadi kakak harus mencontohkan yang baik sama adiknya, harus sayang. Karena kan nanti Rafathar udah besar, pasti adiknya ngeliatin kakaknya terus, apa yang dilihat sama kakaknya pasti adiknya ngikutin. Jadi kita pelan-pelan, Rafathar harus, jadi dia itu kayak sekarang udah merasa oh gue punya adik nih, jadi gue harus nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis sebagai kakak itu harus ngajarin adiknya ya pelan-pelan meskipun. Apa nggak buat Rayanza nih? Kan sibuk. Ya Sabtu Minggu pasti sama anak sih, Sabtu Minggu pasti sama anak, tapi sering ya kalau biasanya kan Rayanza juga bangun malam gitu. Kalau kita jam 2, jam 3 subuh ya ngenengok dikit, tidur lagi. Kalau golden moment ya paling lebih banyak ibunya sih. Gigi pasti lebih banyak golden moment lah sama si Rayanza karena kan masih ASI terus. Kalau aku sih golden momentnya ya karena memang ketemu yang fullnya kan biasa di Sabtu Minggu. Jadi setiap weekend itu ngelihat wajah anak tuh berubah terus karena kan setiap minggu kan wajahnya berubah gitu. Sekarang udah lebih mirip siapa nih Kak? Nggak tahu masih berubah sih. Oh, buat Rayanza ini udah pernah lagi. Udah sunat aja. Habis sunat belum. Masalah keluarga tuh ada yang lagi pergi ke luar negeri ya, maksudnya khawatir nggak sih nanti balik ke Indonesia bawa Ya itu mah Allahu alam lah, yang penting kan mereka jaga prokes semuanya, tetap taat prokes. Ya kalau ada yang kena ya ikutin protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan cepat membaik, cepat sembuh dan mudah-mudahan kita dilindungi dan Indonesia juga dilindungi. Mau nanti nunggu kondisinya lah, kan harus periksa dulu. Nanti kayaknya mau barengin sama Ferdi deh kayaknya. Oh, bareng sama. Iya, kita lihat aja nanti kondisinya, kondisi Ferdi sama kondisi Dede Ajamnya kalau memang memungkinkan ya kita diskusiin dulu. Nanti kalau misalkan mamanya nggak tega, nggak apa-apa kita nunggu gede. Kalau misalkan sekarang aja ayo, saya mah simpel orangnya. Ya nanti mungkin kalau nggak di bulan ini Januari ya mungkin bulan depan. Doain aja lah ya, semoga sehat yang terpenting itu. Enggak juga sih, cuman kalau Ferdi kan udah gede, nanti kamu malu kan gitu. Akhirnya dia ya udah aku minta hadiah HP, aku beliin HP. Oh, Udah, hadiahnya udah, tapi sunatnya belum. Betul. Karena kan untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Kan awalnya juga pas waktu itu mau langsung disunat, tapi kondisinya waktu itu Dede Azamnya itu minum ASI-nya belum pas gitu. Karena kan masih beberapa hari, jadi harus nunggu. Karena ada terdeteksinya kan pas waktu tes urin juga ada infeksi tinggi juga. Nah jadi kita sembuhin dulu yang infeksinya bakteri tinggi dengan antibiotik lah, pakai infus. Terus udah mulai reda, panasnya juga udah turun, udah agak stabil. Akhirnya dokter juga bilang kayaknya ini bisa jadi kalau anak-anak kayak gini nih kenanya ke infeksi saluran kemih. Karena kan kalau umur-umur segitu tuh ya namanya ya nggak ngerti lah ya, salurannya tuh mungkin nggak terlalu besar, jadi sangat kecil sekali. Jadi
harus dioperasi. Terus kita nanya apakah harus tindakan segera atau gimana. Terus sama dokternya kalau bisa sih disegerakan gitu, karena kalau misalnya nunggu-nunggu nanti akan panas lagi. Ya udah akhirnya supaya dia juga sekalian gitu di rumah sakit, akhirnya kita dihitan lah saat itu. Jadi Ya kata dokter kalau dihitan selesai sebenarnya gitu. Iya, tapi bius total. Nah, Gitu. saya nggak nyangka banget, maksudnya dulu nggak, memang belum terkonsep akan hitanan sebenarnya kan saat itu. Udah gitu kita juga lagi ada acara gitu, tiba-tiba dapat kabar, dapat foto dikirimin dia udah di bius total. Waduh, tadi habis main apa ya, mana aku terakhir ngapain gitu-gitu, udah mikir-mikir gitu-gitu kan yang nggak ada rencana malam itu mau dihitan. Kita juga lagi ada acara juga gitu kan, tiba-tiba masuk kemudian dia masuk ke dalam ruangan itu. Ya dari jauh lah kita doain cuma sambil bisa ya video memang call aja. ya karena belum pernah ya kita namanya punya anak dia kan nganterin ke dalam aja, denger ceritanya aja ikut sedih gitu ya. Sedih banget sih. Ya pengalaman pertama lah ya, kan kemarin belum lama habis ngelepas kakaknya si Gavin gitu kan. Pesantren. Kita ngerasa namanya jadi orang tuh pengalaman pertama tuh ngelepas anak. Nah ini ngelepas anak ke ruang operasi juga pengalaman pertama juga Iya. nih. Jadi kayak waduh sepulangnya mudah-mudahan nggak Sampai kenapa-napa. aku cerita kan, anaknya harus dibius total loh. Kenapa nggak harus bius total gitu kan? Kan bisa misalnya kayak Gavin aja kan waktu itu di laser atau di stem apa gitu ya. Kencel. Terus kita bilang karena dari dokternya bilang dia kan umurnya masih 5 tahun. Jadi kalau anak-anak tuh mendingan kalau nggak dari bayi sekalian, sama sekalian umurnya yang udah agak gedean, misalnya kayak umur 10 tahun, jadi bisa diajak diskusi, terus bisa diajak negosiasi gitu. Nah kalau umur 5 tahun itu malah dia aktif-aktifnya banget. Kalau misalnya dia dalam keadaan nggak bius total, kan ada proses suntiknya, itu malah kasihan di anaknya, malah nanti ada trauma atau segala macam. Jadi ya udahlah akhirnya dengan memutuskan bius total, ya udah kita ngikutin aja yang terbaik lah. Ya tapi ternyata tetap pas waktu proses mau bius totalnya aja, walaupun dia nggak disuntik kan cuma disuruh tiup ada udara gitu bius, tuh ngelihatnya cepet banget sih. Terus ketika udah selesai, oke tiup, ini nanti bikin kamu tidur ya deh, pintu itu bener-bener langsung kelingan gitu tidur. Terus aku nggak bisa nemenin kan, karena di ruang operasi kan harus steril semua. Jadi aku cuma nunggu, jadi ini berapa lama ya dok ininya prosesnya, kurang lebih 45 menit. Yaudah 45 menit itu kayaknya lama banget, aku kayak nungguin di kamar gitu, aduh gimana ya kabarnya Atala, gimana kabar. Sampai akhirnya ditelepon, ibu udah anaknya udah di ruang observasi. Di ruang observasi pun juga anaknya kan masih tidur kan, belum bangun. Terus aku ya udah diam, ya Allah dek gitu kan belum sadar. Ternyata cara ngebangunin orang yang dalam keadaan bius tuh dipukulnya sampai begini-begini biar dek bangun dek. Aku ya Allah anak gue gitu kan, kayak sedih banget gitu. Terus dia juga dibungkus sama kayak kayak selimut hangat gitu. Aduh bener-bener udah pikirannya udah kemana-mana sih waktu itu, kebayangannya udah kemana-mana. Tapi ya udah pas waktu akhirnya dia melek, karena kan semua sadarnya tuh kurang lebih dari proses itu sampai ini 1 jam lah kurang lebih si biusnya. Jadi 45 menit dia tindakan, 15 menitnya di ruang observasi. Ya udah di situ terus udah mulai udah kan selesai, udah diobservasi, udah mulai pindah ke kamar. Akhirnya pas pindah ke kamar itu biusnya mungkin udah mau habis gitu ya, udah mulai ngerasa sakit. Wah ngerasa sakit, dia tantrum, udah aku ngerasa ya udah anaknya alhamdulillah udah sehat. Aku ngerasa gitu. Kalau dia yang lemes malah aku yang ngeri ya. Tapi pas dia udah teriak-teriak, aku nggak mau, aku diminta dibalikin aja gitu. Aku kenapa disunat, marah-marah kan. Akhirnya udah aku diemin aja sampai dia capek sendiri. Akhirnya ya udah dia diem terus minta makan pizza waktu itu langsung habis 2 loyang. Ya udah alhamdulillah udah sehat. Soalnya gitu. habis puasa kan, sebelumnya harus puasa Kan sebelum kalau operasi. operasi kan harus puasa. Gitu. Jadi pas dikabarin, ini anaknya marah-marah gini, alhamdulillah. Udah balik lagi. Balik ke dia yang sebenarnya udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.